Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Ardiansyah dari Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Adapun acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ujian dari mata kuliah Public Speaking. Adapun narasumber kita pada kesempatan kali ini cukup unik sebenarnya, karena seorang pegawai negeri sipil di bidang PUPR namun sekaligus memiliki konsen untuk menjadi relawan pendampingan UMKM. Beliau adalah Kak Agus Rianto, SST MT. Dari profil yang saya simak sebelumnya, beliau menyelesaikan jenjang diploma 3 di Teknik Sipil Politeknik Sriwijaya, Palembang. Kemudian diploma 4-nya yaitu di Penyihatan Lingkungan di Politeknik Negeri Bandung. Dan terakhir jenjang magister atau S2-nya di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaannya ya Kak. Iya boleh, silakan. Yang pertama, bisa dijelaskan sedikit Kak, apa itu komunitas UMKM Virtual Lampung Barat? Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa pemirsa di sini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya minta izin membuka masker karena ini mungkin durasi percakapannya agak panjang dan saya kira kita sudah menjaga jarak dengan cukup. Saya izin membuka masker terlebih dahulu. Baik, tadi dari Universitas Widya Mataram, Yogyakarta ya. Tapi ini posisinya ada di Lampung, ada di Lampung. Belajar daring? Karena belajar online. Oh, belajar online, baik. Dan ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking. Baik, tadi saya diminta memperkenalkan secara ringkas. Nama saya Agus Rianto. Dalam kesempatannya kapasitasnya dalam kesempatan ini adalah sebagai perwakilan dari komunitas UMKM Virtual Lampung Barat. Mungkin sekilas saya ceritakan tentang komunitas ini adalah bahwa ini adalah sebuah komunitas yang berbasis relawan yang mempunyai konsentrasi untuk mempunyai konsen atau kepedulian perhatian terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya untuk memberikan mereka kapasitas penguatan kapasitas khususnya pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bencana yang kita alami saat ini, bencana primernya yang utamanya adalah kan virus. Iya, virus. Tapi kemudian ada bencana ikutan atau sekunder yang tidak kalah mengkhawatirkannya adalah bencana ekonomi, karena dengan adanya virus, pembatasan sosial, kemudian kita diharuskan ada pembatasan sosial. Tentu yang pertama terdampak adalah ekonomi, dan lebih spesifik lagi adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Seperti sebagian besar rakyat kita ini kan grade-nya adalah UMKM. Nah, dari situlah kita mencoba membangun sebuah kepedulian, sebuah komunitas berbasis relawan untuk mengupayakan gimana kawan-kawan UMKM ini bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini. Kemudian tadi juga ada namanya disebutin virtual ya, UMKM virtual. Itu sebenarnya semacam jargon, tahu jargon ya, tagline gitu. Tagline. Dulu kami mendorong para pelaku UMKM supaya bisa bertahan di masa pembatasan sosial ini, bisa tetap berbisnis. Itu mereka kan harus terhubung dengan berbagai macam aplikasi penjualan online lah, baik yang sederhana maupun marketplace yang sudah mapan gitu. Makanya go virtual kan, virtual itu menuju ke mode virtual di dalam berbisnis. Itu kira-kira ini adalah sebuah komunitas relawan. Baiklah, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya, silakan. Yang kalau buat anggota sendiri itu ada kriterianya nggak Kak? Kebetulan karena ini adalah sebuah komunitas, sebenarnya kami belum menetapkan kriteria khusus untuk penerimaan anggota gitu. Mungkin kalau kriterianya secara umum, kalau sama-sama punya kepedulian terhadap pemberdayaan UMKM, ya kita terima di dalam komunitas. Kemudian juga diutamakan adalah selain ada relawan juga ada pegiat, ada pelaku gitu, ada pelaku daripada UMKM itu yang mereka memang ingin belajar bersama, meningkatkan kapasitas, meningkatkan keilmuan mereka supaya mereka bisa lebih mengembangkan dan mampu bertahan di dalam menjalankan usahanya masing-masing. Jadi tidak ada kriteria khusus. Kriteria khusus. Tidak ada. Kalau buat visi misinya sendiri
komunitas UMKM virtual Lampung Barat itu bagaimana ya Kak? Oke, baik. Visi misi sebenarnya seharusnya itu kan dimiliki oleh sebuah komunitas atau organisasi yang sifatnya sudah mapan lah ya. Tapi sebenarnya harus kami katakan sampai dengan hari ini kami belum dikukuhkan atau mengukuhkan diri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan gitu. Sedang dalam rencana ke arah itu. Tapi kalau ditanya visi dan misinya, kami bisa mengatakan bahwa setelah komunitas ini sudah setahun berjalan, kami sekarang berkonsentrasi pertama tadi ke penguatan kapasitas UMKM. Penguatan kapasitas itu kira-kira ngajak mereka belajar lah, ngajak mereka belajar. Bukan cuma masalah pemasaran online, tapi kita juga mulai belajar tentang akses permodalan. Kemudian kita belajar tentang gimana cara branding satu produk biar dikenal, biar menarik. Kemudian kita juga belajar, ini ada satu hal yang penting juga, motivasi ya. Itu motivasi itu kurikulum kami mungkin 70%-nya adalah motivasi, 30%-nya kurikulum teknis seperti teknik mengiklan, branding, kemudian dan sebagainya. Itu pertama UMKM, kedua kami juga mencoba melihat dan memetakan berbagai macam permasalahan sosial yang ada di masyarakat, tidak hanya soal bisnis saja. Dan kemudian kami menawarkan untuk berkontribusi dalam berbagai permasalahan tersebut itu nantinya dengan pendekatan yang namanya kewirausahaan sosial. Mungkin pernah dengar ya? Pernah. Atau kalau belum pernah dengar nanti nggak apa-apa, kita gali sedikit tentang kewirausahaan sosial di dalam bincang-bincang ini. Jadi konsennya dua ya, visi dan misinya dua. Pertama, penguatan kapasitas UMKM, kemudian mencoba menjadi problem solver atas permasalahan yang terjadi di masyarakat itu nantinya melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Oh, jadi begitu ya Kak? Iya. Kalau buat terbentuknya sendiri komunitas UMKM ini sudah setahun ya Kak? Setahun. Ini tanggal 7 Juli, waktu itu inisiasinya adalah pertama diawali itu pada tanggal 5 Juli 2020. Itu artinya sekarang 1 tahun lewat 2 hari pada hari ini kebetulan. Jadi nggak apa-apa, saya senang sekalian juga dapat tamu, mungkin hitung-hitung hadiah ulang tahun lah buat komunitas. Kita di sana pingin kopi darat belum bisa kan karena situasinya juga ya sedikit mencekam, kita nggak boleh banyak kumpul-kumpul ya. Akhirnya ini kesempatan untuk menyapa teman-teman relawan, teman-teman pegiat yang ada di sana untuk ya tetap semangat lah, dirgahayu lah untuk komunitas virtual malam ini. Buat kalau agenda-agendanya sendiri Kak dari komunitas Kakak sendiri, apakah sudah ada? Kalau agenda sebenarnya harus kami akui belum terorganisir secara rapi sih sebenarnya. Seringkali agenda itu spontanitas saja, spontanitas, tapi alhamdulillah kelihatannya memberikan dampak psikologis, semangat yang cukup baik untuk teman-teman pelaku di sana. Kadang-kadang kami adakan pelatihan, kemudian kalau agenda di awal itu kami dan para relawan awal yang bergabung di situ coba berkeliling ke beberapa kecamatan itu untuk memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM itu tadi, khususnya tentang strategi pemasaran virtual, kemudian juga memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semacam rasa percaya diri, harga diri bahwa ekonomi Indonesia ini sebenarnya 98%-nya ditunjang oleh UMKM, khususnya untuk serapan tenaga kerjanya. Artinya kita menyadarkan kepada mereka betapa sebenarnya mereka menjalankan peran yang sangat mulia di dalam kehidupan bernegara itu. Itu yang kita coba bangkitkan. Mereka harus sadar dengan posisinya. Kalau dari saat ini pandemi sendiri, apakah komunitas Kakak sendiri masih berjalan apa cuti? Oh, dengan adanya pandemi, apakah vakum gitu ya? Kalau spiritnya insya Allah tidak pernah vakum, tidak pernah berhenti, tapi kami memang harus menahan diri untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan secara tatap muka. Apalagi kita termasuk malam ini, hari ini kita juga ada dalam situasi yang sangat memprihatinkan di mana lonjakan kasus COVID-19 hampir di seluruh wilayah Indonesia itu mengalami lonjakan yang mengejutkan. Akhirnya kami juga harus menyesuaikan, mendukung pemerintah dalam rangka upaya memutus penyebaran virus tersebut, memutus siklusnya. Kami coba untuk sedikit cooling down, kami tahan diri untuk nggak ketemu dulu, padahal teman-teman di sana udah pengen ketemu pas setahunnya ini. Jadi agenda insya Allah tidak terputus, tapi mungkin nanti kami menyesuaikan gimana dengan menjalankan agenda tapi tetap dengan mematuhi prokes. Jadi agendanya diundur gitu ya? Diundur, tapi diundur itu gini,
kalau kita nggak sempat melakukan tindakan di lapangan, ini kan kesempatan kita untuk mematangkan rencana, kemudian belajar, menajamkan konsep-konsep. Itu yang kita lakukan sekarang. Ada beberapa teman yang lagi menajamkan, kalau organisasi kan ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian beberapa teman lain juga sedang disiapkan untuk melakukan kegiatan mentoring ini kayak pelatihan. Kami nanti mau mengadakan pelatihan, tapi tentu dengan memperhatikan perkembangan situasi terkini. Jadi tidak ketemu di darat, tapi tetap saling berkomunikasi untuk terus belajar. Berkomunikasi lewat online tadi ya. Oke, biasanya lewat grup WA atau lewat Facebook biasanya. Kalau buat anggotanya sendiri tersebar di seluruh wilayah apa mencakup satu daerah sendiri gitu? Oh ya, dulu kami sebenarnya sempat bermimpi untuk menyebarkan semangat kebangkitan UMKM ini dalam beberapa bulan itu mencakup seluruh wilayah Lampung Barat dulu awalnya. Tapi dengan berbagai kendala karena kenaikan gelombang pandemi ini kan naik turun. Jadi ketika terjadi kenaikan kasus, kami harus tahan diri, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bertatap muka. Akhirnya kami kalau secara jumlah kecamatan baru berhasil berkeliling ke sekitar 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat ini. Tapi itu alhamdulillah juga sudah mengawali membentuk satu komunitas anggotanya cukup besar lah, kalau mau kita data itu anggotanya cukup besar. Dan saat ini kami akhirnya memutuskan untuk secara jumlah, secara kuantitas kita belum bisa mencapai seluruh wilayah Lampung Barat, tapi secara kualitas kita terus mengadakan peningkatan kapasitas di antara pelaku dan relawan yang ada di situ. Jadi para pelaku usahanya terus belajar, para relawannya juga terus belajar di situ untuk ningkatin. Jadi bukan kuantitasnya sekarang yang jadi fokusnya, tapi kualitas kegiatan ini kita dorong. Kalau buat yang wirausaha sosial tadi bisa sedikit dijelaskan nggak? Sebelum masuk ke sana, tapi Ardi sendiri udah pernah dengar istilah itu belum? Kalau istilah wirausaha sosial sih belum Kak, tapi wirausaha saja. Wirausaha. Saya yakin udah pernah dengar. Setidaknya barusan waktu saya sebut tadi dengar untuk pertama kalinya saya yakin. Wirausaha sosial. Jadi teman-teman ingin saya sampaikan di sini juga bahwa saya sendiri bukan seorang ahli atau praktisi yang berpengalaman banyak di bidang kewirausahaan sosial itu, tapi saya memiliki minat yang cukup punya ketertarikan minat ke arah itu. Jadi tadi kalau wirausahanya tahu, tapi kalau wirausaha sosial mungkin baru dengar ya. Baru dengar ya. Oke. Jadi kalau secara definisi kira-kira bisa dijelasin gini. Kalau wirausaha itu kan kita melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan profit, keuntungan kan, itu wirausaha. Kalau kegiatan sosial, kita melakukan tindakan sesuatu, tapi itu yang tidak menghasilkan profit sama sekali. Kita ngasih kegiatan kemanusiaan, hibah dan sebagainya. Itu sosial ya, wirausaha sendiri, sosial sendiri. Gimana kalau dua-duanya digabung gitu kan? Wirausaha sosial artinya suatu upaya menyelesaikan permasalahan sosial itu dengan pendekatan kewirausahaan gitu. Nah, biar nggak jelimet, saya kasih contoh aja kali ya. Saya contoh. Sebenarnya contoh terbaik itu ada di Bangladesh. Kalau pernah dengar, Bangladesh itu dengan Profesor Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel dari Bangladesh, itu adalah termasuk salah satu orang yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan konsep maupun praktek kewirausahaan sosial itu, Muhammad Yunus. Cuman supaya contohnya nggak kejauhan, kita di Indonesia ada namanya seorang Gamal Albin Said. Oh ya, pernah dengar Dr. Pernah. Gamal Albin Said? Ini ada beberapa bukunya juga di sini, itu ada The Next Normal, kemudian ada Muda Mendunia, ada beberapa, dan termasuk ada buku tentang kewirausahaan sosial kalau nggak salah lagi disimpan di dalam bukunya. Jadi itu salah satu tokoh kewirausahaan sosial Indonesia adalah Gamal Albin Said. Tapi dia nggak sendirian. Ada juga termasuk Pak Nadiem Makarim yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Itu juga sebenarnya konsep awalnya Gojek itu adalah wirausaha sosial. Gojek. Ya, karena dia mencoba menyelesaikan permasalahan pengangguran itu dengan menciptakan lapangan kerja, ya bikin aplikasi Gojek itu kan. Itu salah satu kewirausahaan sosial. Nah, kenapa kewirausahaan sosial itu didefinisikan atau dijelaskan sebagai usaha menyelesaikan permasalahan sosial dengan pendekatan kewirausahaan? Karena gini, suatu hari seorang Gamal Albin Said itu kan dia kan seorang dokter ya, seorang dokter, dan dia tinggal di Malang. Di salah satu lingkungan yang dia ketahui itu ada seorang
anak pemulung yang dia tidak punya rumah. Si anak pemulung itu terkena diare dan kemudian dia tidak tertolong karena dia tidak mempunyai cukup biaya untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Si anak pemulung itu meninggal di gerobak sampah milik ayahnya. Nah, otomatis dokter Gamal ini kan prihatin lah. Dia sebagai dokter, kok ada permasalahan seperti itu di Indonesia di depan matanya gitu. Jadi itulah yang memicu beliau ini untuk menciptakan suatu skema kewirausahaan sosial. Jadi apa? Dia mendirikan satu, katakanlah memulai suatu inovasi yang namanya klinik asuransi sampah, Garbage Clinical Insurance kalau nggak salah, klinik asuransi sampah. Yang cara kerjanya gini, si pemulung itu kalau duit dimintain nggak punya, tapi mereka punyanya apa? Punya sampah. Ya, jadi mereka menyetorkan sampahnya ke klinik asuransi sampah itu kurang lebih senilai Rp10.000 per bulan. Nah, dari situlah, dari uang yang terkumpul dari penjualan sampah yang dikumpulkan oleh pemulung tadi, yang digunakan untuk mengcover biaya pengobatan para pemulung itu tadi, terus keluarga pemulung, anak-anaknya. Jadi kan dengan begitu, dengan inovasinya itu, setidaknya Gamal itu menyelesaikan dua permasalahan sekaligus. Pertama, permasalahan sampah, karena dengan sendirinya orang akan terdorong untuk mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang gitu, sampah non organik. Itu satu. Yang kedua juga dia menyelesaikan permasalahan akses kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu, seperti keluarga pemulung. Jadi itu namanya wirausaha sosial. Jadi tujuan utamanya bukan untuk profit gitu, bukan untuk mencari profit, tapi untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Kalau dalam kasus ini kan permasalahan sosialnya adalah pemulung yang tidak punya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan wirausahanya adalah mendirikan klinik asuransi sampah gitu. Jadi itu wirausaha sosial, kira-kira gitulah contohnya. Jadi kalau kembali lagi ke komunitas KKU MKM tadi, yaitu sebuah komunitas yang berwirausaha sosial ya Kak. Kalau untuk wirausaha sosialnya sebenarnya masih baru ingin dimulai diinisiasi. Kalau kemarin sih lebih ke ke komunitas untuk para pelaku usaha itu belajar. Karena gini, pelaku usaha itu tidak cukup hanya mengandalkan misal naluri, insting dia untuk bertahan, apalagi dalam situasi yang nggak gampang sekarang. Mereka butuh banyak dicas dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai keterampilan. Gimana caranya bisa bertahan? Kalau ini ibaratnya kondisi perang, kemampuan bela dirinya harus lebih baik. Kalau tadinya hanya intuitif aja, sekarang harus lebih terlatih. Gimana merencanakan keuangan, gimana mengakses pasar yang lebih luas gitu kan? Gimana cara misalnya membranding sebuah produk biar menarik, kemudian gimana juga caranya mengurus perizinan dan sebagainya. Itu kami fasilitasi di komunitas UMKM. Yang dilakukan sejauh ini. Jadi buat sesi pertanyaan dan wawancara mungkin sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan sharing-sharing atau ngobrol ya Kak. Oh iya, tapi dari hostnya sendiri ini masih nggak ada sesuatu yang pengen disaringkan kah misalnya gitu? Pengen disaringkan sih banyak Kak. Iya. Ini kan dari jurusan ini ya, jurusan ilmu komunikasi. Jurusan komunikasi gitu. Oke, baik. Tapi nanti kalau pas pada saat sharing saya mentok apa yang mau di-sharing, ya tolong dipancing dengan pertanyaan juga. Karena gini, pertanyaan yang disusun dengan baik itu sama dengan sudah terjawab setengahnya. Jadi nanti sebagai mahasiswa juga harus berlatih untuk menyusun pertanyaan dengan baik. Kemudian ada pesan dari Albert Einstein juga mengatakan bahwa orang itu sebenarnya menjadi bodoh katanya ketika berhenti bertanya gitu. Jadi mari kita berlatih untuk menanyakan sesuatu yang pertanyaan itu nanti akan memancing perbincangan yang lebih seru. Baik, karena ini adalah sesinya saya diminta oleh Adinda Ardiansyah ini untuk sharing. Jadi mungkin saya dimulai dengan cerita aja bahwa mungkin akan mengejutkan banyak orang. Saya sama sekali tidak punya latar belakang di dalam dunia UMKM. Riwayat belajar, riwayat kerja saya kemudian nggak ditanyain sama hostnya tadi, jadi saya nggak ngejelasin riwayat belajar dan riwayat. Saya sehari-hari bekerja sebagai
aparatur sipil negara ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi urusan yang sehari-hari kami tangani bersama rekan-rekan itu adalah jalan jembatan, gedung negara, irigasi, air bersih. Jadi hampir tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia UMKM ini, nggak ada sama sekali. Saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Kemudian riwayat belajar itu tadi riwayat kerja. Riwayat belajar saya bekerja di bidang KPUN itu yang namanya keciptakaryaan. Jadi keciptakaryaan itu urusannya itu seputar pertama gedung negara, kemudian penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi termasuk drainase dan persampahan, juga pengelolaan air kotor. Itu yang menjadi ranah kerjanya Cipta Karya. Jadi itu pun tidak ada hubungannya sama sekali dengan UMKM. Nah, terus mungkin kan timbul pertanyaan tuh, memangnya bisa dan kenapa memutuskan diri misalnya untuk terjun ke dunia itu? Jadi saya akan coba memulai dengan motif yang sifatnya pribadi lah ya, motif yang sifatnya pribadi. Di dalam hidup saya merasa mengalami banyak keberuntungan. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya secara finansial, petani yang juga skalanya sangat kecil. Orang tua saya sampai hari ini juga masih kadang-kadang masih tinggal di kebun. Tapi singkat cerita, dalam beberapa tahun terakhir ini saya kan berkesempatan 20 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketika banyak orang di dekat saya mengatakan itu tidak mungkin. Banyak yang mematahkan semangat bahwa itu adalah sulit, itu susah ditembus. Itu sesumber kesyukuran saya. Kemudian dalam perjalanan saya sebagai ASN, saya meraih 3 kali beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di jenjang D3 saya belajar teknik sipil dengan konsentrasi di bangunan gedung. Kemudian mulai di diploma 4 setara S1 saya belajar tentang penyehatan lingkungan dan penyediaan air bersih. Kemudian saya melanjutkan magisternya di pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Nah, ketiga-tiganya itu saya peroleh dengan beasiswa. Ya, jadi sebutannya waktu karya siswa saya sudah berstatus sebagai pegawai negeri, kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah, itu kan bagi saya seorang anak kampung itu kan satu anugerah yang luar biasa. Dan terakhir ketika mengambil magister, saya berkesempatan untuk belajar di salah satu universitas terbaik mungkin Indonesia, Institut Teknologi Bandung kan. Saya berkesempatan belajar di sana, sehingga dengan rasa keberuntungan itu kan saya jadi merasa berhutang pada kehidupan. Itu aja itu. Pertama motivasinya itu. Jadi karena kita banyak menerima anugerah, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita berhutang pada kehidupan. Itu motif awalnya. Kalau saya sendiri sih termotivasi sama kakak sendiri bisa dapat beasiswa sampai 3 kali ya kak. Itu rahasianya apa sih kak? Bisa dapat kayak gitu? Kan nggak semua orang gitu. Rahasianya ya. Sebenarnya rahasia atau enggak ya? Jadi waktu saya lulus SMA, saya itu pertama kali berkenalan dengan, bukan berkenalan. Kebetulan waktu itu AA Gim itu lagi ngetop-ngetopnya. Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, beliau secara tidak langsung adalah guru spiritual lah. Kalau saya lebih tepat menyebut beliau itu sebagai motivator sih sebenarnya. Kan kalau ustadz secara fikih beliau tidak mengkaji fikih, tapi dia banyak mengkaji aspek-aspek kejiwaan dan spiritual. Saya pertama belajar dari beliau. Rahasianya pertama ya ikhlas dulu dengan apa yang kita jalani saat ini gitu. Kemudian kalau kita mengalami suatu peristiwa enak tidak enak itu, kata beliau harus dikembalikan kepada Allah, bahwa Allah itu pasti punya maksud atas peristiwa itu. Termasuk misalnya kenapa saya yang pingin sekolah sebenarnya tidak punya biaya untuk sekolah, ya saat itu harus ikhlas lah. Harus ikhlas. Pertama ikhlas dulu, kemudian kita juga harus percaya dalam hati bahwa meskipun kita punya keterbatasan, misalnya kita tinggal di kampung, berasal dari keluarga petani, mungkin juga dengan lingkungan pergaulan yang terbatas, itu tidak menghalangi kita untuk mencapai berbagai hal-hal yang yang melampaui kemungkinan saat ini gitu kan. Ya, kira-kira itu. Ya itu sebagian rahasia. Nanti kalau mau ditanya lagi mungkin masih ada rahasia. Untuk kalau buat kuliah sendiri kan nggak banyak orang yang bisa kan. Hanya orang yang terpilih dan yang tentunya semangatnya tinggi bisa melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi? Nggak bisanya itu karena nggak bisa faktor biayanya, atau nggak bisa karena nggak bisa mikir buat kuliah gitu. Mungkin faktor finansialnya biaya, Kak. Oh iya, iya. Biaya juga, terus ada juga yang orang tuanya mampu tapi nggak mau kuliah kan. Oh iya, iya. Kalau Jadi, kakak sendiri menyikapinya gimana itu, Kak? iya. Jadi sebenarnya kalau ada yang orang tuanya mampu tapi tidak mau kuliah, tapi tidak selalu kemungkinannya bahwa itu adalah jelek, belum tentu. Ya. Bisa jadi dia orang yang tidak tertarik untuk belajar hal-hal akademik, dia pengen langsung terjun ke lapangan jadi wirausaha, bisa jadi, itu kan pilihan. Tapi yang jadi soal adalah ketika kuliah nggak mau, mondok nggak mau, ngaji nggak mau, tiap hari nongkrong. Iya. Nah itu yang jadi soal sebenarnya. Artinya yang jelek itu seperti itu. Tapi misalnya gini, Mak, saya nggak mau lah kuliah, ngapain? Saya nggak mau ngabisin waktu sekian tahun di kampus, itu bukan dunia saya. Mendingan saya nyoba dari sekarang berwirausaha. Saya mau maksimalkan misalnya kebun saya gimana, 1 hektar bisa menghasilkan 20 ton setahun misalnya, gitu kan? Atau saya mau mencoba beternak dan sebagainya, jadi wirausaha sukses. Saya mendingan itu deh, karena dunia akademik belajar di buku itu bukan bagian saya. Itu menurut saya bagus, gitu. Menurut saya bagus. Tidak selamanya orang nggak kuliah itu nggak punya kemauan, gitu. Punya kemauan. Nah terus untuk yang misalnya dia punya keinginan untuk belajar dan pengen kuliah tapi punya keterbatasan finansial orang tuanya, berdasarkan apa yang saya alami sendiri, saya berpesan jangan batasi visi atau mimpi teman-teman itu dengan apa yang kita miliki sekarang. Percaya dulu dalam hati bahwa segalanya itu mungkin kalau kita niat. Jadi contoh, saya tahun 2000 lulus SMA, waktu itu saya membayangkan suatu hari saya kuliah di Bandung. Dan secara zohir, secara lahir tidak ada jalan saya untuk kuliah ke Bandung. Saya nggak punya biaya untuk ke sana gitu. Kemudian ya itu kan bukan dengan biaya sedikit saya harus kuliah ke Bandung. Tapi kemudian 2 tahun dari lulus SMA saya masuk pegawai negeri. Kemudian di tahun 2005 saya dapat beasiswa saya pertama ke Palembang di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Itu jalannya mulai terbuka. Saya menamatkan D3, kemudian saya melanjutkan diploma 4 ke Politeknik Negeri Bandung. Saya melanjutkannya itu. Jadi sesuatu yang saya mimpikan di tahun 2000 untuk kuliah di Bandung itu baru terwujud di 2008. Tapi jauh dalam hati saya selalu percaya bahwa suatu saat saya bakal nyampe ke sana gitu. Hatinya percaya, nanti otaknya ngikut, insya Allah. Kalau buat misalkan kuliah ini sendiri ya, Kak, bagaimana cara kakak memotivasi para pemuda gitu, yang mau belajar, bersemangat gitu, biar dia mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi? Motivasi ya. Biasanya orang itu termotivasi gini, kalau ngelihat apa sih pentingnya buat saya gitu kan? Iya. Apa sih pentingnya buat saya melakukan ini? Apa sih saya pentingnya menyusahkan diri belajar? Belajar kan susah tuh, nggak ada belajar tuh gampang ya. Termasuk belajar nge-host juga susah. Iya. Barusan dibuktikan. Ya. Jadi harusnya sama dengan ditanya, ngapain sih kita susah-susah menyiangi kebun, susah-susah memupuk kebun, ngeranting dan sebagainya, itu karena ada buah yang kita tunggu. Iya. Sama dengan kita menuntut ilmu, kita harus bisa yakinkan para pemuda itu bahwa dengan ilmu itu kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik kehidupan kita secara pribadi maupun ketika kita harus menyumbangkan keilmuan kita itu kepada masyarakat luas. Kan itu. Kalau pemuda-pemuda itu sadar benar tentang pentingnya belajar dan tahu ada sesuatu yang ditunggu di balik itu, ya insya Allah itu akan memotivasi gitu. Itu pertama. Terus kedua, para pemuda ini ya harus disadarkan bahwa kita ini hidup di zaman yang berubah dengan sangat cepat gitu. Dan perubahan yang cepat ini nggak bisa kita hadapi, kita sikapi dengan kemalasan, nggak bisa. Percayalah, Anda akan tergilas. Suka nggak suka, Anda tergilas. Itu pesan saya kepada anak. Jadi perkembangan yang cepat sekarang ini di satu sisi adalah keberuntungan gitu. Keberuntungan itu kalau misalnya kayak Ardi pengen buka referensi itu nggak perlu datang ke perpustakaan, tinggal buka jurnal online itu bisa. Itu keberuntungan. Tapi di satu sisi juga bisa jadi bencana ketika nggak bisa menyikapinya dengan benar gitu kan. Perkembangan cepat luar biasa, ibaratnya kita ngimbanginya jalan, sementara perkembangannya itu seperti laju kereta cepat. Kita ngimbangin cuma jalan, kita kegiles, nggak bisa di situ. Anak-anak muda harus mengimbangi diri, membekali diri dengan belajar untuk menyikapi keadaan yang terus berubah ini. Kalau enggak, teman-teman kegiles, frustasi nanti. Kalau buat komunitas sendiri ya, Kak, apa saya bisa gitu menciptakan suatu komunitas yang besar seperti komunitas kakak gitu? Kalau pakai style saya,
jangan berpikir apakah saya bisa dulu, tapi dalam hatinya harus yakin. Gini, jadi ada beda antara berpikir positif dengan berperasaan positif gitu. Dan yang lebih penting sebenarnya bukan berpikir positif, tapi Prasangka. positif feeling. Oh, feeling. Iya. Jadi cara ngetesnya gimana positive feeling itu? Kita di sini nih. Wah, besok saya yakin bakal dapat duit segepok nih. Ini di sini tapi di kepala. Itu kan positive thinking kan? Iya. Saya bakal dapat duit segepok. Tapi kok rasanya di sini nggak enak ya? Nggak yakin. Itu sebenarnya alam bawah sadarmu sedang bicara sebaliknya. Gitu. Tapi kalau mau bicara positive feeling itu tahun depan saya kebeli mobil. Di sininya enak, di sininya enak. Itu sinkron antara hati sama otaknya. Jadi yang lebih besar powernya itu di sini sebenarnya. Kita harus biasa mengkondisikan di dalam hati kita suatu power, suatu keyakinan bahwa sesuatu itu bisa dilakukan. Itu Bisa dulu. dilakukan. Hatinya dulu yakin biar otaknya ngikut. Kalau otak yang maksain Iya. hati susah biasanya. Jadi feeling ya. Iya, dites aja. Besok saya beli motor di sini, katakan di sini. Tapi kalau sininya nggak enak, Iya. berarti situ nggak yakin. Itu aja. Jadi harus itu sama gitu ya. Ya, antara prosesnya proses- dilatih dan itu saya belajar itu dari banyak ya para motivator, guru spiritual gitu kan. Iya. Tapi itu bukan klinik, itu ilmiah gitu, psikologi gitu. Karena yang sebagian besar yang menggerakkan kita mau sukses atau enggak itu sebenarnya bukan ini, tapi ini. Heeh. Kalau kita ngerasa nggak bisa, percayalah susah gitu. Iya. Pernah nggak ngetes misalnya pagi kita bangun dari pagi itu kita udah dongkol setengah mati nggak tahu karena apa. Terus dari pagi sampai sore itu kita ngalamin banyak kesialan, pernah nggak? Pernah. Ya karena kesialan itu ditarik dengan rasa dongkol. Dilalahnya banyak kempes, apalagi dilalahnya kehabisan bensin. itu karena kita bangun pagi dengan perasaan yang Kurang dongkol, jengkel. dongkol, ya. Ya. Tadi karena sesinya sharing saya mau ngelanjutin tentang komunitas tadi ya. Iya, Saya boleh. ngerasa berhutang kepada kehidupan. Karena saya ngerasa berhutang kepada kehidupan. Nah, kita kan dapat kejutan di awal tahun 2020 tiba-tiba seluruh dunia dilanda pandemi. Dan salah satu ancaman pandemi itu kan selain daripada virus, daripada penyakit, kematian dan sebagainya adalah ancaman resesi ekonomi. Iya, ekonomi. Iya. Dan saya ngelihat ketika itu dengan naluri, dengan intuisi bahwa seharusnya UMKM ini bisa menjadi salah satu fondasi penopang penyelamat ekonomi bangsa. Setidaknya untuk bertahan, tidak usah muluk-muluk. Untuk bertahan kita tetap hidup. Inilah UMKM ini yang harus kita hidupkan. Saya coba sampaikan waktu itu gagasan itu termasuk kepada teman-teman. Kemudian teman-teman mengajak saya ketemu dengan Pak Bupati Lampung Barat, Pak Haji Parosil Mapsus untuk menyampaikan gagasan itu. Dan singkat cerita saya meminta izin kepada beliau untuk membentuk satu komunitas relawan yang bergerak mendampingi UMKM ini gimana caranya mereka bisa bertahan kalau bisa sih meningkat gitu. Dan alhamdulillah ternyata tidak cuma mode bertahan, banyak yang tadinya usahanya biasa-biasa aja tapi berkat kita ngumpul-ngumpul di komunitas, sharing, tukeran ilmu dan sebagainya, mereka punya peningkatan kapasitas, punya rasa percaya diri yang lebih gitu kan. Itu alhamdulillah. Dan itu motifnya ya dalam rangka saya mencicil hutang saya pada kehidupan tadi, saya ngerasa berhutang pada kehidupan. Itu. Jadi untuk komunitas UMKM virtual sendiri lebih ke sosial ya Kak? Iya sosial, benar-benar sosial. Kita di situ tidak dibayar, yang ada keluar uang gitu kan. Iya. Ya, yang ada keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga di situ. Tapi itu adalah sekumpulan orang-orang yang sama-sama punya rasa kepedulian untuk membantu sesama gitu. Jadi baik memang mereka pelaku bisnisnya atau mereka yang sekedar punya minat untuk ikut mendampingi, memberi motivasi, memberi wawasan, berkumpul di situ. Ada yang latar belakangnya memang pengusaha, ada yang ASN seperti saya, ada yang guru, kemudian ada yang ada beberapa orang guru, ada para pegiat literasi, ada para petani di situ, kumpul di situ. Kalau sama-sama punya kepedulian untuk memajukan UMKM, ngumpul di situ. Kalau buat komunitas UMKM virtual sendiri jadi lebih ke sosial tadi ya Kak? Sosial, lebih ke bermasyarakat. Bermasyarakat. Kalau komunitasnya sendiri itu kakak itu terinspirasi dari siapa gitu Kak bikin komunitas UMKM gitu? Dapat idenya dari kalau ide orisinil bikin komunitas boleh dibilang itu ilham kayak datang langsung ke saya. Tapi kalau tokoh-tokoh panutan saya yang membuat saya juga harus bergerak, harus berbuat itu ya banyak sih. Di antaranya satu itu
seorang Muhammad Yunus dari Bangladesh itu Iya. tadi, itu dia juga seorang wirausahawan sosial, dan juga banyak pegiat wirausaha sosial di Indonesia yang itu menggerakkan saya untuk ya inilah saatnya kalau kita bilang kita mau bela negara ya saat inilah gitu. Kalau Iya. kita bilang katanya kita cinta RRI ya ini saat-saat pembuktian di saat yang sulit gitu. Saat negara kita dalam keadaan sulit ya sudah sewajarnya sih kita sebagai anak bangsa ini sumbangkan apa yang kita sumbangkan walaupun mungkin itu hanya sebatas pemikiran. Iya. Gitu. Jadi tidak ada ide-ide khusus ya Kak gitu. Nggak ada, dalam itu nggak ada. Bahkan bahkan itu saya ceritakan di awal kan saya tidak punya latar belakang sama sekali di dunia usaha, nggak ada di situ. Tapi saya berangkat itu dibandingkan ilmunya lebih banyak empatinya. Empati itu apa ya, rasa peduli, rasa ikut menyatakan. Itu sebenarnya energi besar yang mendorong saya untuk itu. Kemudian kalau ide ini, meskipun saya nggak punya latar belakang pengusaha, kebetulan keberuntungan saya adalah saya seorang kutu buku. Seorang kutu buku yang cukup kecanduan baca, senang belajar banyak pengetahuan baru, sehingga ketika datang permasalahan itu ya alhamdulillah qadarullah di dalam pikiran saya itu ya seperti ada banyak tersedia amunisi untuk dicabut. Amunisi untuk dikeluarkan gitu kan. Itu karena pembiasaan saya selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini untuk mendisiplinkan diri membaca, menambah pengetahuan bukan hanya di bidang ilmu yang kita spesialisasi kita di situ, tapi bidang-bidang ilmu lain gitu. Saya senang membaca. Berarti dengan membaca itu sendiri bisa menambah referensi kita ya Kak? Ya, referensi. Akan sangat berbeda seorang pembaca dengan bukan pembaca ya? Dengan bukan pembaca akan sangat berbeda. Kalau dia seorang pembaca, ketika dia dihadapkan dengan satu persoalan, dia akan insya Allah punya sudut pandang, referensi yang lebih banyak, tidak gampang meledak, tidak sumbu pendek gitu, nggak gampang dihasut gitu. Itu keberuntungannya seorang pembaca. Seperti yang dikatakan Bung Hatta kan. Beliau kan salah satu orang dengan tingkat bapak bangsa yang tingkat literasinya sangat baik, sangat cinta kepada literasi. Buku membangun watak bangsa kata beliau. Beliau pernah menulis dengan tulisan tangannya bahwa buku membangun watak bangsa. Jadi beliau mengatakan bahwa ya literasi itu penting. Literasi itu penting, membaca penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Kita bisa punya berbagai cara untuk problem solving kalau kita punya banyak amunisi yang kita simpan di dalam diri kita, itu kira-kira. Jadi membaca itu penting. Jadi kalau untuk membaca sendiri, kalau menurut Kakak lebih enaknya atau lebih referensinya membaca buku apa membaca dari internet gitu? Gini, sebenarnya itu tergantung pada kualitas tulisannya. Tapi kalau saya boleh menyarankan, membaca tulisan dalam format digital itu cepat lelah biasanya. Cepat lelah, kemudian mata kita cepat lelah. Dan sebagian besar kalau kita tidak punya keterampilan untuk memilah informasi yang terdapat dalam internet, belum tentu itu mengantarkan kita pada referensi-referensi yang memang bernilai baik gitu kan. Jadi saya tetap menjalankan belilah satu buku gitu. Belilah buku untuk dibaca secara runut dan baik. Karena gini, apalagi kalau misalnya sumber bacaannya Facebook gitu, sumber bacaan Facebook dan Twitter. Di internet itu memang banyak bertebaran komponen-komponen pengetahuan gitu. Banyak sekali bertebaran secara gratis dan itu memang bermanfaat. Tapi masalahnya adalah komponen yang tersebar di internet itu biasanya belum dirangkai menjadi satu bangunan pemikiran ya. Contohnya gini, ibaratnya gini, kalau motor itu kita kadang cuma nemu bautnya aja, nemu shocknya aja, nemu bannya aja, nemu pentilnya aja, kita nggak bisa gunakan itu untuk kendaraan. Tapi kalau satu buku itu kan memang sebuah bacaan yang disusun secara khusus untuk mengangkat tema tertentu. Ibaratnya semua komponen tadi dikumpulin dulu jadi satu motor. Itu kenapa? Ya lebih baik baca buku gitu. Lebih baik membaca buku ya. Kalaupun harus baca internet, carilah artikel-artikel yang berkualitas itu yang ditulis oleh penulis-penulis yang baik, yang susunan bahasanya baik, dan dia menyampaikan satu bangunan gagasan yang utuh gitu. Misalnya kita hari ini lagi bahas UMKM gitu, bahas permodalan UMKM, ya runut dari awal sampai akhir walaupun singkat gitu kan, walaupun misalnya hanya satu lembar, itu bacaannya dipilah. Tapi kalau mau lebih baik tetap bacalah buku. Oh ya begitu. Mungkin ini karena sudah waktunya malam juga, mungkin akan saya akhiri. Maaf Kak sudah mengganggu waktu beristirahatnya. Terima kasih juga, mudah-mudahan sukses dengan Amin Kak. project public speakingnya. Iya. Silakan. Mungkin saya tutup saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.